Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika, jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal, cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan memperhatikan titik puncaknya. Langsung saja teman-teman, kita lihat soalnya seperti apa. Gambar dari grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan x kuadrat, ditambah 6x dikurangi m, yang mempunyai nilai minimum 3 adalah. Nah, untuk menggambarnya nih teman-teman, kita harus perhatikan juga. Jangan-jangan nanti fungsi kuadrat ini tidak memotong di sumbu X. Agar mengetahuinya berarti kita harus cek terlebih dahulu nilai diskriminannya ya. Pertama berarti cek nilai diskriminannya. Oke, kita cek nilai diskriminannya. Mana D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A dikali C. Ya, di sini nilai A-nya, di sini B, kemudian C-nya di sini. A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 6, dan C-nya ternyata kita belum tahu, yaitu negatif M, teman-teman. Berarti kita harus cari terlebih dahulu nilai dari negatif M ini, yaitu C-nya ya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui nilai C-nya? Ini dari informasi yang diberikan di soal, yaitu nilai minimum. Di sini diketahui nilai minimumnya adalah 3. Teman-teman ingat bahwa nilai minimum ini sama artinya dengan koordinat Y dari titik puncak. Oke, Kak Yosef akan gunakan tinta warna merah ya, untuk memberikan penjelasannya di sini. Jadi, di sini nilai minimum, ya, nilai minimum sama dengan 3. Saya tulis ya. Ini sama dengan nilai dari koordinat Y dari titik puncaknya. Nah, sama dengan YP-nya ya teman-teman. Di mana YP ini diperoleh dengan mengganti nilai X dengan nilai XP, yaitu koordinat X titik puncaknya. Bagaimana cara kita memperoleh koordinat X dari titik puncaknya? XP itu sama dengan persamaan garis, yaitu persamaan sumbu maksud KSF ya. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadratnya. Yaitu dengan rumus negatif B per 2A. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai dari XP-nya. Berapa nih teman-teman? Negatif B-nya adalah 6 per 2 dikali A. A-nya 1. Sehingga kita akan punya negatif 6 dibagi dengan 2 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 3. Kita sudah memperoleh nilai dari XP-nya. Berarti kita bisa masukkan supaya nanti kita ketemu nih nilai dari M-nya. Oke ya, kita masukkan kan. YP sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 3 ya. Negatif 3 dikuadratkan. Kemudian kita tambahkan dengan 6 dikali dengan negatif 3. Dikurangi dengan M. Nah berikutnya YP-nya kan kita sudah tahu yaitu 3 ya. Mari kita hitung. Negatif 3 dikuadratkan. 9. Kemudian 6 dikali dengan negatif 3. Negatif 18. Selanjutnya dikurangi dengan M. Kita hitung di sini 9 dikurangi 18 berapa teman-teman? Negatif 9 dikurangi M. Nah, kedua ruas ini akan kita tambah dengan 9. Sehingga di ruas kirinya kita akan punya 3 ditambah 9 yaitu 12. Sama dengan di ruas kanannya kita hanya tinggal memiliki negatif M. Ingat karena kita mau mencari nilai M-nya ya. Sama dengan kita kalikan dengan negatif 1. Maka kita akan punya negatif 12 itu sama dengan nilai dari M-nya. Atau negatif M tadi 12 ya. Berarti nilai dari C-nya ini kita tahu nih. Yaitu sama dengan 12. Nah langsung saja kalau C-nya sudah ketemu. Langsung kita masukkan. Kita substitusikan di dalam diskriminan ini tadi ya. B kuadratnya berapa nih? Yaitu 6 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A. A-nya 1. C-nya? C-nya tadi sudah ketemu 12 ya. Oke, mari kita hitung. 6 dikuadratkan. 36. Dikurangi dengan 4 dikali 12. Berapa? 48. Nah, kita dapatkan nilai diskriminannya 36 dikurangi 48 adalah negatif 12. Karena diskriminannya ini
kurang dari 0, maka kita bisa mengetahui bahwa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x dikurangi 12 ini ternyata tidak memotong di sumbu x. Berarti langkah berikutnya adalah kita harus mencari titik puncaknya. Oke, mencari titik puncaknya. Titik puncaknya adalah XP, YP. Yang secara tidak langsung ketika kita tadi mencari nilai dari C-nya, yaitu M-nya ini ya teman-teman. Nah, kita sudah memperoleh koordinat dari titik puncaknya, yaitu XP-nya negatif 3, kemudian YP-nya nilai minimumnya, yaitu 3. Seperti ini teman-teman. Oke, kalau titik puncaknya sudah tahu, berarti langkah berikutnya adalah kita harus memperhatikan nilai dari A-nya untuk men-sketsa ya. Nilai A-nya adalah positif. Berarti nanti grafik fungsi kuadrat yang terbentuk adalah kurva yang terbuka ke atas. Mari kita sketsa. Ya, KSF akan sketsa. KSF akan gunakan tinta warna merah untuk menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, KSF gambar di sini saja ya. Ini adalah sumbu Y. Kemudian di sini adalah sumbu X. Nah, kemudian di sini KSF beri informasi negatif 3, di sini 3. Nah, berarti titik puncaknya ada di mana? Titik puncaknya ada di sini nih. Nah, ada di sini ya. Oke, ada di sini. Ini adalah titik puncaknya. Berarti kalau kita mau gambar grafik fungsinya adalah kurva yang terbuka ke atas. Seperti ini berarti. Kita tinggal gambar. Nah, kalau sketsanya seperti ini teman-teman. Apakah dia tidak memotong di sumbu Y kalau grafiknya seperti ini? Memotong ya. Jadi kalau kita teruskan nanti, dia akan memotong di sumbu Y. Tepatnya ada di mana? Kita hanya perhatikan nilai dari C-nya. Nilai dari C-nya adalah 12. Berarti nanti grafik fungsi kuadrat ini akan memotong di sumbu Y ketika ada di koordinat 0,12. Jadi seperti ini ya teman-teman grafik dari fungsi kuadrat yang mana fungsi kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 6x dikurangi 12 menghasilkan gambar seperti ini. Oke deh teman-teman, kita sudah belajar ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong di sumbu x dengan memperhatikan nilai dari titik puncaknya juga dengan nilai dari A-nya. Setelah ini masih ada latihan soal loh. Jangan lupa untuk dikerjakan agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!